Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengangkat kembali atau ikut ambil bagian daripada kasus atau polemik nasab. Mungkin di antara teman-teman tidak sepenuhnya mengikuti dari awal. Mungkin saja teman-teman hanya melihat video-video yang beredar tentang polemik nasab ini di bagian hari ini saja. Nah sobat ya, buat teman-teman biar tahu bagaimana awal mula ya, mungkin ya ini hanya sekedar pemikiran saya. Mungkin saja Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini membuat sebuah tesis yang mempertanyakan kesahihan atau keabsahan nasab dari para habib yang ada di Indonesia ini, yang katanya mereka ini sering mengaku atau mengklaim kepada masyarakat Indonesia bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada video ini adalah awal mula sebelum polemik nasab ini meledak, dan teman-teman bisa melihat bagaimana Habib Bahar ini dengan arogannya mengatakan bahwa keturunan Wali Songo ini tidak ada. Kita lihat videonya teman-teman ya. Ngaku cucunya Wali Songo itu nggak ada. Ngaku cucunya Wali Songo itu nggak ada. Kamu rekam, kasih tunjuk sama si Ustadz goblok itu. Kalau nggak terima, bilang berantem aja sama saya. Nggak usah debat, berantem satu-satu, kita lihat siapa yang mati. Wasian aing mah rek ngabela Wali Songo rek ilahar kowe. Tidak tahu diri. Ada yang mau mengkhianati Wali Songo? Aco. Yakin aing payah ge membela Wali Songo aing mah. Wani aing mah maju. Datang ka dieu teh jeung rombongan tibang jeung pamajikan aing. Moal eleh aing mah gelut mah hayu. Tuh man. Rek ngadu naon sok hayu. Ngadu bako hayu, ngadu ngopi hayu. Ada yang mau ikut membela Wali Songo? Nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada dalam daftar, nggak diakui. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Kalau kamu ada di Indonesia tapi kamu membenci Wali Songo atau menyatakan Wali Songo tidak ada keturunannya, minggat dari Indonesia. Betul? Tidak punya tahu diri. Cucunya Wali Songo. Ini cucunya Wali Songo. Semua aja ente orang ngaku cucu Wali Songo. Ngomong sok ngomong digampleng ku aing nyebutkeun eueuh keturunan Wali Songo. Rek saha iki dikepret. Oke sobat ya, jadi seperti itu ya kata-kata arogan si Bahar ini. Ini tidak diketahui ya, saya tidak tahu persis ini awal mulanya video ini ya, ketika Habib Bahar ini mengatakan bahwa nasab atau keturunan Wali Songo ini tidak ada. Dan Ustadz di sebelahnya ini adalah salah satu ya, Ustadz Pribumi, yang membantah kata-kata Habib Bahar ini. Jadi begitu teman-teman ya. Kenapa Ustadz ini mengatakan pergi dari Indonesia, minggat dari Indonesia? Teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, kenapa seperti itu? Oke, memang ya, pada hari ini status antara Habib-Habib yang ada di Indonesia dengan kita sendiri yang asli orang Indonesia ini sama, di mata hukum sama-sama warga negara Indonesia. Akan tetapi teman-teman bisa melihat
bagaimana penampilan para habib ini teman-teman ya. Tentu saja berbeda dengan kita, dimana kita itu sebagai pribumi kebanyakan ya, mungkin tidak semua, ini memiliki ciri-ciri fisik yang tidak sama dengan para habib ini. Dimulai dari hidung ataupun warna kulit itu kan beda teman-teman ya. Nah, ini salah satunya yang akan saya jelaskan ya teman-teman ya. Sebetulnya habib-habib ini dari negeri mana, kemudian bagaimana ada di Indonesia, kemudian bagaimana mereka itu bisa mengaku sebagai cucu atau keturunan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman ya, para habaib yang ada di Indonesia ini adalah satu suku, seseorang yang berasal dari sebuah suku gitu teman-teman ya, yang bernama Ba'alawi teman-teman, dimana orang-orang ini ada di Indonesia sampai hari ini itu karena dibawa oleh Belanda pada saat Belanda masih menjajah di Indonesia teman-teman. Begitu ceritanya teman-teman ya. Dan itu tentunya sudah berlangsung sudah sangat lama teman-teman ya, sudah ratusan tahun. Adapun tiba-tiba mereka itu bisa mengklaim atau mengaku-ngaku bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mungkin dikarenakan teman-teman ya, dengan pengakuan itu mereka ini akan bisa mendapatkan kemuliaan di Indonesia ini, dimana kita sama-sama tahu bahwa orang Indonesia ini khususnya yang muslim, dan dalam hal ini lebih banyak yang menjadi korban daripada doktrin-doktrin halu para habib ini adalah warga NU teman-teman ya. Jadi begini teman-teman ya, kenapa mereka itu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu karena mereka tentunya tahu jika kita ini akan memperlakukan mereka dengan sangat istimewa. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Adapun Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membuat sebuah tesis ilmiah yang mempertanyakan keaslian atau keabsahan nasab mereka ini. Itu juga mungkin saja tidak serta-merta atau begitu saja teman-teman ya. Bisa jadi bermula dari arogansinya si Habib Bahar ini ya, yang mengatakan bahwa keturunan Wali Songo ini tidak ada. Belum lagi ditambah banyak pernyataan-pernyataan yang sangat arogan, di mana satu Habib bodoh lebih mulia ketimbang 70 kiai alim. Artinya satu Habib bodoh ini akan lebih mulia derajatnya daripada para 70 kiai alim. 70 kiai ini yang dimaksudkan adalah kiai-kiai yang ada di Nusantara ini.
Dan ada banyak lagi kata-kata yang sangat kotor keluar dari para oknum, teman-teman ya. Jadi dalam hal ini tidak semua Habib juga berperilaku seperti Habib Bahar. Banyak juga Habib-Habib yang betul-betul soleh, teman-teman ya, dan tidak mengaku-ngaku seperti oknum, para oknum ini, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu kronologi mengapa ada kasus atau polemik nasab Ba'alawi ini, teman-teman ya. Apakah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini marah? Sebetulnya begini, teman-teman ya. Tidak hanya Kiai Imaduddin yang marah, sebetulnya kita sendiri mendengar beberapa arogansinya dakwah-dakwah daripada para oknum Habib ini sebetulnya juga sangat mempertanyakan atau bisa dikatakan marah. Akan tetapi tidak semua berani seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi dalam kasus atau dalam polemik nasab ini memang yang kita tahu, yang pertama kali mencetuskan, teman-teman ya, hingga meledak ya masalah nasab, masalah polemik ini ya, bermula daripada tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang mempertanyakan kesahihan, yang mempertanyakan apakah mereka itu betul-betul cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Dan kita doakan selalu semoga saja Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani beserta kawan-kawan yang sangat getol, teman-teman ya, hingga hari ini mereka dalam keadaan sehat selalu, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu, teman-teman ya, kurang lebih ya, kasus atau polemik nasab ini tidak terjadi begitu saja. Akan tetapi memang dari sebelum meledaknya kasus ini kita bisa melihat dari jejak-jejak digital ya para Habib ini, bagaimana arogannya, bagaimana mereka itu dakwahnya itu kasar, teman-teman ya, dan tidak jarang mereka itu menyebut-nyebut nama binatang dalam dakwahnya, dan tentu saja itu sangat tidak mencerminkan akhlak daripada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih begitu, teman-teman ya. Jadi dalam video ini dan video berikutnya pun insya Allah saya akan terus mengupload mengenai polemik nasab ini. Tujuannya apa, teman-teman ya? Agar kasus ini tidak hilang dan terus berjalan. Jadi kita sedikit ambil bagian, sedikit sekali, teman-teman ya, kita ambil bagian mendukung perjuangan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani beserta teman-temannya ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tentunya untuk generasi muda, untuk anak cucu kita kelak, agar mereka tidak mendapatkan doktrin-doktrin para oknum Habib-Habib yang rata-rata cara berdakwahnya itu sangat kasar dan arogan, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Dan tunggu video berikutnya, saya akan upload lagi video-video yang berkaitan dengan polemik nasab, teman-teman ya.